Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kewajiban dan koreksi kesalahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kewajiban koreksi kesalahan. Yang pertama, kita perlu mengetahui pengetahuan umumnya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011, di mana ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Yang kedua adalah perjanjian perusahaan pinjaman dalam negeri. Ini adalah berupa kesepakatan tertulis. Yang ketiga ada pinjaman perusahaan luar negeri. Yang keempat ada pendapatan belanja negara atau disebut dengan APBN, adalah anggaran pendapatan belanja negara. Yang kelima ada obligasi. Yang keenam ada juga dana alokasi umum. Yang selanjutnya ada klasifikasi kewajiban, di mana kewajiban tersebut adalah utang dari masa lalu. Yang utang dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Di sini terdiri dari 3 bagian kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban berdasarkan sumber pinjaman. Yang kedua adalah kewajiban berdasarkan jatuh tempo. Yang ketiga adalah pinjaman pemerintah daerah. Ada 3 jangka waktu pinjaman. Yang pertama adalah pinjaman jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kewajiban. Yang pertama, pengakuan kewajiban. Ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran, kejadian yang berkaitan, kejadian yang diakui pemerintah. Selanjutnya ada pengukuran kewajiban. Ini juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, kewajiban pihak ketiga, kewajiban transfer, kewajiban beban bunga, utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, bagian lancar lainnya, kewajiban lancar lainnya, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan, utang belanja, dan tunggakan. Prosedur kewajiban. Yang pertama, pencatatan kewajiban jangka pendek. Ini fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka pendek berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Ini juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Yang terakhir, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Dokumen yang digunakan ini adalah surat perintah membayar SPM, surat perintah pencairan dana SP2D, bukti transfer, penyetoran atau atas kas PFK, laporan posisi utang jangka panjang, dan buku besar pembantu. Pengungkapan dalam KAL atas kewajiban ekuitas dalam neraca. Di sini ada jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Salah teknik. Perjanjian restrukturisasi utang. Jumlah tunggakan pinjaman disajikan dalam bentuk daftaran umum utang berdasarkan kreditor, biaya pinjaman. Ini adalah termasuk dalam kewajiban ekuitas dalam neraca. Dana cadangan. Yang pertama ada dana cadangan menurut PSAP nomor 1, di mana dana cadangan ini dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Peruntukan dana cadangan ini biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, gedung olahraga. Dana cadangan ini dibentuk dalam
lebih dari 1 tahun peruntukan. Sumber pendanaan dana cadangan ini adalah pembentukan dana cadangan daerah bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat yang berasal dari pemerintah. Yang selanjutnya pengelolaan dana cadangan. Dana cadangan ini haruslah dikelola dengan baik sehingga selama masa peruntukan sampai saat dinilai cukup untuk digunakan dapat lebih produktif. Yang C, pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan adalah proses perencanaan dimulai dengan mencantumkan nama program kegiatan dalam rencana kerja tersebut dengan renja dan PKA, SKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.